Baik, kita kembali ke masalah puasa. Dan Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab menjelang Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan masuk di Ramadan. Dan kita memang sangat wajar juga kalau kita pas membahas masalah ini. Walaupun ini bisa dikerjakan juga di puasa-puasa sunnah ya. Seperti misalnya puasa Senin Kamis, kita bisa raih pahala orang yang sedang puasa dengan cara membuka puasakan mereka. Baik, di sini teman-teman sekalian, hadis yang masyhur diangkat oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam bab 18 ada dua buah hadis, dan satu nomor urut, 1A dan 1B. 1A dan 1B ini urutannya 1078 dari awal belajar. Saya langsung bacakan saja 1A-nya dengan sanad sahih dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a." Barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya. Hanya saja itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Anda bisa bayangkan ya, jadi kalau Anda buka puasakan orang, misal Anda buka puasakan seorang saja, tapi seorang ini mendapatkan pahala dari total yang didapatkan dari pahala selama puasa dan amal-amal saleh yang dikerjakan. Contoh misalnya angkanya 100. Anda sendiri misalnya beramal mungkin lebih kurang dari dia, mungkin Anda cuma 90 amalnya, angkanya. Tapi karena Anda buka puasakan dia, orang soleh atau soleha ini, maka Anda akan dapat pahala 100 seperti dia, yang luar biasa, tidak dikurangi dari punya dia. Bukan berarti kalau kita buka puasain orang, kemudian dia dapat 100 dibagi 2, 50-50 misalnya. Tidak. Dia dapat 100 full, utuh, Anda diberikan nilai 100 oleh Allah dengan kemahamurahan Sang Pencipta Allah, itu karena Anda cuma sekedar membuka puasakan dia. Ini satu hal yang luar biasa ini, ya. Oleh karena itu saya selalu motivasi diri saya sendiri dulu, kemudian teman-teman sekalian, jangan lewatkan kesempatan untuk membuka puasakan orang. Kalau Anda tidak punya harta, Anda ikut partisipasi memudahkan itu, menyiapkan minuman dan makanan di masjid misalnya, atau di rumah, membantu kerabat yang sedang mengundang orang buka puasa misalnya. Apa yang Anda bisa? Anda mungkin punya transportasi, jasa, Anda bisa bantu untuk menyampaikan ke lokasinya misalnya. Apapun yang kita terlibat di situ akan dapat pahala. Ini pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Kita akan langsung ambil dulu pelajaran pertama dari hadis, adanya anjuran agar kita selalu menghidupkan hari-hari kita dengan puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Maaf. Dan puasa wajib. Kita sendiri puasa dulu ya. Karena kalau kita suruh orang puasa, kita sendiri tidak puasa, kan kabura maqtan indallah in taqulu ma la taf'alun, kata Allah dalam surah Saf. Sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan tapi kalian sendiri tidak mengamalkan. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang hukum bebasin budak, beliau tidak jawab 1 bulan. Setelah itu baru beliau jawab ya, dan beliau mengatakan, mana yang bertanya bulan lalu tentang keutamaan membebasin budak? Orang itu angkat tangan, kata Imam Malik, keutamanya begini dan begitu, dijelaskan. Orang itu bertanya, wahai imam, kenapa anda baru jawab setelah sebulan? Kata Imam Malik, karena selama sebulan ini saya kumpulkan uang dulu agar saya bisa bebasin budak, baru saya ajarkan kepadamu. Jadi kita bagaimana mengamalkan, kecuali anda punya udzur syar'i, anda musafir, anda sakit, itu berbeda ya. Tapi kalau selama anda mampu, anda kerjakan. Jadi kita dulu dahulukan diri kita untuk berpuasa, nah baru kita mengajak orang lain dan juga membuka puasakan orang lain. Nah, apa makna kalimat saya ini, kata-kata saya ini? Jangan sampai anda menjadi seseorang, saya nggak puasa Ramadan sih, saya nggak puasa Senin Kamis, tapi ini kesempatan nih, ini orang lain kan pada puasa, udah saya sumbang aja deh buka puasain dia. Anda tinggalkan puasa Ramadan, tapi anda sibuk membuka puasakan orang lain. Tidak mungkin. Anda berdosa dengan itu, kan gitu. Karena meninggalkan hal yang wajib, apalagi dia rukun Islam. Ya. Pelajaran kedua, bahwasanya Islam membuka peluang bagi semua penganutnya untuk melipat gandakan pahala mereka, di antaranya bab puasa dengan cara membuka puasakan orang lain. Dan luar biasanya tadi saya bilang, tanpa mengurangi pahala orang yang kita buka puasakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah saking inginnya mendapatkan pahala buka puasain orang, dia bilang di hari-hari terakhir Ramadan kepada stafnya, tolong sampaikan ke penduduk Madinah kalau Umar ingin mengundang buka puasa. Berkumpullah semua orang pada saat itu, karena dia tahu yang undang adalah Amir Mukminin, raja, ya kemungkinan makanannya akan enak. Orang semua berkumpul. Subhanallah, dibagikan wadah untuk minum kepada masyarakat yang hadir. Namun karena Umar tidak punya apa-apa, menjelang azan, kata Umar, sampaikan kepada
muslimin agar antri mengambil air di sumur, karena mereka minum air dari sumur pada saat itu secara langsung ya. Orang pun minum air sambil menunggu mungkin ada buka puasa yang lain. Tapi begitu azan, mereka buka puasa dengan air tersebut. Kemudian Umar mengiklankan dan meminta maaf kalau beliau tidak punya kecuali itu. Lalu kemudian orang-orang pun bubar. Karena inginnya mendapatkan pahala membuka puasakan orang lain. Ya, tentu di sini Umar radhiyallahu anhu bukan niat untuk menipu ya. Tapi beliau karena ingin sekali, kita ambil sisi positifnya, beliau ingin sekali mendapatkan pahala buka puasain orang. Saya sudah sering kasih contoh ini teman-teman sekalian. Membuka puasakan orang di masa kita sekarang gampang sekali. Ya, ingat di bab ke-17 yang lalu, saya ulangi kembali ya. Ini kita kan sekarang di bab 18 halaman 384 ya. Di halaman 383 yang lalu, itu Nabi SAW dikatakan kalau berbuka saat azan maghrib, maka beliau memulai dengan kurmah yang basah atau rutobat. Ya, biasa juga diterjemahkan kurmah mudah ya biasanya. Kemudian kalau tidak ada, karena Rasulullah SAW yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW buka puasa dengan kurma yang basah atau kurma muda. Fa in lam takun rutabat fatamarat. Kalau rutabat, kurma yang basah itu tidak ada atau kurma muda tidak ada, maka beliau berbuka puasa dengan kurma kering. Ya. Fa in lam yakun tamarat hasawati mimma. Kalau tidak ada kurma basah atau kurma muda, kurma kering tidak ada, yang sudah matang sekali, maka beliau berbuka puasa dengan tegukan air, kan gitu. Berarti memang ini seperti urutan ya, kurma basah, lalu kurma kering, jadi kurma dulu, kemudian baru air putih, karena seperti itu urutan yang disebutkan di dalam hadits ini. Nah sekarang, air misalnya, salah satu sunnah Nabi SAW untuk dikonsumsi. Memang kita selalu haus kan, kalau buka puasa, kalau pas buka puasa. Nah itu yang luar biasa pahalanya. Satu dus air mineral, isi 48, kita semua tahu. Tergantung mereknya. Ada dari 20.000 atau 25.000 rupiah sampai mungkin 40.000 rupiah maksimal. 48 gelas. Kalau Anda beli misalnya, anggaplah standarnya 30.000 rupiah. Anda beli satu dus, 48. Anda rutinkan setiap Senin, Kamis, selalu kasih air di masjid ini, di pesantren itu. Semampu Anda, satu dus saja misalnya, 48. Artinya setiap Senin dapat 48 pahala orang puasa. Kalau Anda puasa, berarti 49 dengan Anda. Hari Kamis juga begitu. Sama juga Iyamul Bid, 13, 14, 15 misalnya. Sama juga dengan ya hari-hari yang lain dari puasa, seperti di 9 hari pertama, hari Zulhijjah, ya awal Zulhijjah. Kemudian juga misalnya puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram misalnya. Nah semua ini teman-teman sekalian adalah pahala yang bisa kita raih. Begitu juga dengan Ramadan ya. Kalau kita memberikan 48, kalau kita hitung Ramadan misalnya ya, Ramadan, Anda berarti kalau tadi Senin Kamis berarti Senin Anda dapat 48 puasa. Hari Kamis, Senin 48, Kamis 48, satu pekan. Pekan depan lagi, satu dus. 48 gelas air, Senin 48 gelas air, Kamis. Ya. Ini yang baru ikutin sekarang, maksud saya adalah beli satu dus air mineral yang isi 48 gelas. Ya. Berarti Anda sudah punya di pekan kedua 48 kali 2, Senin dan Kamis ya. Berarti itu kurang lebih 96 orang buka puasa di pekan pertama, 96 buka puasa orang pekan kedua, 96 juga kalau Anda juga nyumbang di Senin Kamis pekan ketiga, 96 lagi pada saat di pekan keempat, berarti Anda punya 96 kali 4. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita hitung itu 96 dikali 4 ya. Kalau kita bulatkan 100 berarti 400, tinggal dikurangi 4 kali 4 16 ya. Berarti sekitar 384 ya. Pahala puasa orang yang kita bisa dapatkan dalam satu bulan. Itu kalau kita bicara satu dus ya. Kalau Anda nyumbang 10 dus, kali 10 berarti. Kan gitu. Berarti 3.884 orang Anda dapat pahala puasanya. Kalau Anda nyumbang di hari Senin 10 dus air, Selasa, hari Kamis lagi begitu pekan pertama. Pekan kedua juga sama, 10 dus air mineral gelas yang isi 48 kali 10 berarti 480 gelas di hari Seninnya. Hari Kamis juga begitu pekan kedua. Pekan ketiga Senin Kamis juga sama. Pekan keempat Senin Kamis juga sama. Maka ini berarti Anda punya 1 bulan 8 hari Senin Kamis Anda buka puasakan orang. Kali 10 dus berarti Anda punya 3.800 ya, 3.400 ya, atau 3.840 orang buka puasa. Bagaimana kalau Anda nyumbang 100 dus? Ya.
Tapi lulus hanya 30.000 rupiah. Maka ini pahala yang luar biasa. Bisa dapatkan pahala yang melimpah. Jadi cara ini sangat mudah. Kalau Anda juga misalnya tidak bisa, tidak mampu untuk menyiapkan seperti itu, tidak punya, Ustaz, saya 30.000, pendapatan saya sehari cuma 20.000. Gimana caranya saya beliin air mineral buat orang, saya pun masih kurang. Oke. Cobalah cari pesantren atau yayasan yang buka puasain orang hari Kamis atau Senin Kamis. Anda luangkan waktu setengah jam saja. Minta tolong sama pengurus masjid, tolong saya dilibatkan, saya hanya ingin menghidangkan untuk orang yang buka puasa. Air mineralnya, kurmahnya, kue-kuenya ditaruh supaya jemaah pada buka puasa. Misal contoh. Anda laungkan dalam satu pekan, 7 hari itu ada 2 hari Senin dan Kamis Anda ikut membuka puasakan orang seperti ini. Dan Nabi SAW menyebutkan satu hadis yang mulia. Pada saat beliau mengatakan hadis ini, siapa yang buka puasakan orang, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berbuka puasa. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membuka puasakan orang lain. Ya. Karena di pikiran para sahabat, makanan main course atau makanan yang besar. Maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini. Ya, Allah akan berikan pahala ini kepada siapapun yang memberikan makanan walaupun sebutir kurma. Walaupun hanya dengan susu yang dicampur dengan air. Walaupun dengan seteguk air. Jadi semua akan menjadi. Lalu siapa tidak bisa mendapatkan pahala ini? Sangat mudah, tinggal mau atau tidak saja. Nah, ini poin penting yang harus kita garis bawahi. Kemudian 1B-nya teman-teman sekalian, ya. Mungkin tadi saya perlu tambahkan, kalau ada yang mengatakan, Ustaz, tidak semua di dekat rumah saya ada tempat untuk berbuka puasa misalnya. Tapi Anda punya kemampuan finansial, Anda cari tahu. Sekarang di media gampang sekali untuk mencari tahu pesantren-pesantren yang selalu membuka puasakan santrinya misalnya. Maka Anda bisa terlibat dalam hal tersebut dengan rutin mentransferkan uang agar mereka memberikan air mineral atau kurma atau yang lainnya. Kemudian 1B-nya dalam bab yang sama, dan lafaz Ibnu Khuzaimah dan An-Nasa'i, man jahaza ghaziyan aw jahaza hajjan aw khalafahu fi ahlihi aw fattara sha'iman kana lahu mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa menyiapkan orang yang berperang atau menyiapkan orang yang berhaji atau menggantikannya mengurusi keluarganya atau memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini luar biasa hadis ini, ya, digabungkan antara puasa dengan jihad. Saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, barang siapa menyiapkan orang yang berperang. Nah, ini langsung kita ambil faedah pertama, keutamaan tentang orang yang menyiapkan apapun kebutuhan orang yang mau berperang. Pakaiannya, sepatunya, kaos kakinya, bekal makanannya, vitaminnya, obat-obatnya, senjatanya, tunggangannya, apa saja. Ya, ini adanya motivasi untuk itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentu di sini dia akan dapatkan pahala mujahid itu, ya. Itu faedah pertama. Karena dia terlibat walaupun sedikit. Kemudian yang kedua, au jahaza hajjan, atau orang menyiapkan orang yang sedang haji. Nah, tadi saya sudah bilang, Anda bantu kerabat Anda misalnya, ya, Anda memberikan kemudahan buat mereka, Anda punya travel, memudahkan orang untuk pergi haji dan umroh, niatkan untuk itu. Dunianya, untungnya nanti akan datang dengan sendirinya. Anda gratiskan orang-orang yang tidak mampu misalnya. Semua ini akan ada pahala yang sama dengan dia pada saat dia laksanakan. Termasuk pegawai-pegawai yang kerja di travel, itu pahalanya sangat besar. Yang ketiga, au khalafahu fi ahlihi, atau ya menggantikan mengurusi keluarganya. Siapa ini? Mujahid atau orang yang pergi haji. Kan dia tinggalkan keluarganya tuh. Nah, keluarganya ini kalau ada yang urus, ya peduli dengan mereka. Misalnya berikan makanan, mudahkan transportasi atau apa saja dengan niat karena si ayah dan ibu misalnya, atau si ayah sedang pergi haji atau berperang, maka sama, dia akan dapat pahala seperti mujahid tersebut, ya, atau orang yang haji tersebut. Itu faedah ketiga. Jadi ngurus keluarganya. Yang keempat, au fattara sha'iman, atau ya dia membuka puasakan orang yang sedang berpuasa, seperti tadi kita jelaskan di hadis 1A-nya. Maka semua ini orang yang menyiapkan orang yang mau berperang, orang yang menyiapkan dan memudahkan orang yang mau haji, orang yang mengurus keluarga para mujahidin dan juga orang yang pergi haji ataupun umrah, maka dan juga orang yang membuka puasakan orang lain akan panen pahala orang yang dia bantu itu
tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Mudahkan. Mungkin Anda tinggal di Jakarta, ada kerabat Anda datang mau pergi umroh, butuh kendaraan, pinjamkan kendaraan. Mudahkan dia. Ya. Bantu ide apa? Biayai apa yang Anda mampu, biayai pembuatan paspor atau yang lainnya. Supaya Anda dapat pahalanya. Maka ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Baik, kita masuk bab ke-19 teman-teman sekalian. Di sini kata babnya anjuran, judul babnya adalah anjuran bagi orang yang berpuasa agar orang-orang yang berpuasa berbuka puasa di tempatnya. Namun di sini seperti biasa ya, karena buku ini yang kita bedah adalah Sahih Targhib wa Tarhib, dan pada saat kita bahas Sahih Targhib wa Tarhib berarti buku Al-Mundhiri Targhib wa Tarhib ditelusuri kembali hadisnya oleh Syekh Albani yang akan keluar buku Sahih Targhib wa Tarhib, dan beliau mengatakan di sini Al-Mundhiri tidak menyebutkan satu hadis pun yang memenuhi syarat kitab kami ini atau Sahih Targhib wa Tarhib. Maka beliau tidak menukil satupun hadis di bab ke-19, oleh karena itu kita pindah ke bab ke-20. Bab ke-20 teman-teman sekalian, ancaman melakukan ghibah, ucapan kotor ataupun dusta dan lain-lain bagi orang yang sedang puasa. Nah, saya berikan dulu mukaddimahnya di sini. Orang yang puasa berarti dia menahan hawa nafsunya, bahkan yang halal pun, misalnya makan, minum, biologis yang halal sama pasangan, ya, antara suami istri, halal. Ini tetap dia harus tahan pada saat puasa. Apalagi yang haram. Berarti orang yang puasa itu betul-betul dia sedang menghibahkan waktunya, energinya, ya, semua anggota tubuhnya ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia harus bukan hanya mengerjakan ketaatan, tapi dia juga menjauhi hal yang dilarang. Nah, jadi percuma saja Anda kalau puasa, Anda tetap bohong, Anda tetap ghibah, Anda tetap melakukan maksiat-maksiat. Ini mencoreng, mengurangi kadar pahala, bahkan ada sebagian dosa yang bisa menghapuskan dan membatalkan puasa seseorang. Ya. Ini kurang lebih mukaddimah di bab ke-20. Kita akan bacakan hadis yang pertama, 1A dan 1B. 1A dengan sanad hasan urutan 1079 dari awal belajar berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Man lam yadha' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yadha'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasa di mana dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan lafaz Ibnu Majah disebutkan di 1B-nya. Kita langsung baca saja dengan sanad sahih. Potongan hadisnya adalah man lam yadha' qaula az-zuri wal jahla wal 'amila bihi. Titik-titik maksudnya adalah lafaz hadisnya sudah sama, lafaz hadis lanjutannya sama dengan hadis yang 1A-nya. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan dusta dan juga perbuatan bodoh, titik-titik, ya. Dan ini salah satu riwayat An-Nasai. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita, pelajaran pertama, bagaimana seharusnya seorang yang sedang berpuasa bermuamalah. Dia harusnya bisa selalu fokus kepada hal-hal yang dibolehkan. Jujur, ya, dalam tutur kata, jauhi lawannya berdusta. Dia harus amanah, jauhi lawannya berkhianat. Dia harus, ya, tepati janji, berarti tidak boleh ingkar janji. Dia harus di sini melihat dan menikmati yang dibolehkan, tapi di sini dia meninggalkan yang dibolehkan, misalnya yang dilarang. Maka ini harus berimbang, ya. Karena orang yang beriman kepada Allah, dia mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Jadi bukan berarti dia mengerjakan ketaatan tapi juga membuka pintu pelanggaran tidak. Dia berusaha bagaimana ketaatan dilakukan, kemungkaran dijauhi. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, adanya larangan dan bahkan haram hukumnya orang berdusta dalam Islam. Lagi puasa ataupun tidak puasa. Ya, oleh karena itu dia harus menghindari semua yang berbau dusta. Ya, dia ucapkan yang jujur, selesai. Ya, kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina. Jujur adalah ketenangan jiwa. Jujur adalah ketenangan jiwa. Jadi sudah jujur saja, selesai. Ya. Kemudian juga yang ketiga, adanya larangan untuk berbuat hal yang sia-sia, terutama lagi puasa. Al-jahl. Ya. Di sini sia-siaan, buang-buang waktu pada hal yang tidak ada manfaatnya misalnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah Nabi SAW memastikan Allah tidak akan menilai pahala orang yang berdusta dan menjadikan itu sebagai polanya sementara dia berpuasa. Jadi sesuai dengan penyebutan bab kita tadi. Hadis nomor 2 bab ini dengan sanad hasan di ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat lain urutan 1080 dari awal belajar berbunyi At-Tabarani At-Tabarani meriwayatkan dalam Mu'jam al-Saghir dan Al-Mu'jam al-Awsat
dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lafadznya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada'il khana wal kadhiba fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya di mana dia meninggalkan makanan dan minumannya. Dari hadis nomor 2 ini kita tambahkan satu pelajaran dari hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya larangan dusta, kan gitu. Di sini ada tambahan adalah ucapan kotor, seperti mencaci maki, mencela, menggunakan kosakata yang jelas jorok, ya, kotor, tidak pantas untuk diucapkan. Maka semua ini bisa menjadi penyebab puasanya tidak diterima, alias batal tentunya, ya. Oleh karena itu kita harus perhatikan baik-baik. Jadi kalau lagi puasa, menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Karena jangan sampai kita menahan lapar dan haus, tapi kita tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus saja. Hadis nomor 3 dalam bab ini, dengan sanad hasan. Di situ mungkin yang punya cetakan buku, ada keliru tulisannya. Di situ 24, harusnya hadis nomor 3. Bisa dicoret dan diganti, ya. Saya pun coba supaya tidak lupa, akan coba mengganti di sini. Ya. Hadis nomor 1081 atau urutan 3 dalam bab ini dengan sanad hasan, dikatakan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, semua amal Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang membalasnya. Puasa adalah perisai. Maka jika salah seorang dari kalian pada hari itu sedang berpuasa, janganlah dia berucap kotor dan memaki. Jika dia dimencaci oleh seseorang atau diserang, dalam kurung diajak berkelahi, maka hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Dalam kurung al-hadith. Maksudnya, hadith ini masih berlanjut, tapi sampai sini saksi bahasan kita. Diriwayatkan oleh Bukhari, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, dan juga Ibnu Majah. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana Allah Azza wa Jal memuliakan sekali puasa dan menjadikan puasa ini amalan tersendiri. Semua amal memang untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi puasa ini karena Allah memang perintahkan dan Allah ingin membalasnya secara langsung, maka luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas dia dengan, ya, pahala yang lebih besar daripada pahala ibadah-ibadah yang lain. Makanya makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, semua amal Bani Adam adalah untuknya. Maksudnya sudah tentukan kadar pahalanya dan dia bisa mudah untuk mengamalkan, kecuali puasa. Karena ini puasa harus menahan makan, walaupun yang halal ditahan, walaupun minum halal, walaupun biologis halal ditahan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, saya akan membalasnya langsung. Berarti besarnya kedudukan ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adanya larangan pada saat orang puasa. Ya, yang pertama adalah tidak boleh rafath. Maka kalau kalian sedang puasa, jangan ucapkan kata-kata kotor. Ya, rafath ini bisa juga kata-kata syahwat, ya, terutama kepada selain pasangan halal. Kalau pasangan halal tentu masih ada, ya, bab dibolehkan, orang lagi puasa masih boleh panggil sayang, cinta dan segala macam. Tapi kalau orang yang selain daripada yang halal, bukan suami istri, maka tidak dibolehkan. Nah, ini perlu untuk digarisbawahi. Pelajaran ketiga, tidak boleh sakhab. Sakhab itu berkelahi, ya, teriak-teriak, menurunkan kata yang buruk, ya. Sini tepatnya sih kalau saya lebih memilih adalah memaki ataupun berkelahi, bertengkar, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian sedang puasa dan diajak berkelahi oleh orang lain, maka dia bilang, saya sedang puasa. Maksudnya saya sedang ikuti program puasa, maka saya tidak mau ikut-ikutan. Nah, ini poin penting sekali untuk garis bawahi dan dipegangi teman-teman sekalian. Jadi memang puasa ini masa training di mana kita di-training oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih baik dari sisi karakter, lebih baik dari sisi ibadah. Karena memang semua yang buruk-buruk itu sekaligus dimasukkan dalam rangkaian ibadah, untuk ditinggalkan dalam rangkaian ibadah, ya.
puasa ini maksud saya. Seperti tidak boleh bohong. Ya. Tidak ada kita temukan dalil tentang masalah, orang kalau misalnya lagi zakat lalu dia bohong akan kena ini dan itu. Tidak ada kita temukan itu. Walaupun tidak boleh orang berbohong secara umum, tapi puasa yang dikhususkan. Selama puasa tidak boleh, supaya dia terbiasa, di training terbiasa untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan buruk itu. Baik, ini kurang lebih gambaran pelajaran dari hadis nomor 3. Sekarang kita masuk hadis nomor 4, masih dalam bab yang sama, ada 4A dan ada 4B. Dan ini cuma hadisnya cuma sampai nomor 6 ya. Kalau 4A-nya, dengan sanad sahih urutan 1082 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasas-siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafath, fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaik faqul inni sha'im. Puasa itu bukanlah hanya sekedar menahan makan dan minum. Akan tapi puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor. Jika seseorang mencaci maki dirimu atau menjahilimu, sengaja iseng mengganggumu, mengajakmu bertengkar, berkelahi, maka katakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, dan juga Al-Hakim menyebutkan dalam kitab Mustadrak, dan beliau mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Jadi hadis ini luar biasa ya. Dalam hadis 4B-nya mirip dengan ini kita bacakan sekalian dengan sanad hasan, dan dalam salah satu riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasabba wa anta sha'im, fa in sabbaka ahadun faqul inni sha'im wa in kunta qa'iman fajlis. Janganlah kamu mencaci maki sementara kamu sedang berpuasa. Jika ada seseorang yang mencaci makimu, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa, dan jika kamu sedang berdiri maka duduklah. Nah, sekarang kita masuk ke faedah hadis tentunya ya. Faedah yang pertama dari hadis, bahwasanya berpuasa itu bukan hanya sekedar berbangga-bangga karena bisa tahan lapar dan haus. Oh, saya dari pagi nggak makan, saya dari pagi nggak minum, saya kuat loh. Nah, bukan cuma itu saja. Tetapi yang sebenarnya puasa itu dan puncak dari pahalanya justru menahan diri dari hal-hal yang merupakan pelanggaran agama. Karena ketaatan semua orang lakukan. Ya kan? Tetapi yang meninggalkan hal yang haram ini sehingga jangan menodai puasa, ini yang luar biasa pentingnya. Ya, jadi penting sekali untuk memahami puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan haus, makan dan minum, tetapi harus meninggalkan semua hal-hal yang dilarang. Pelajaran kedua tentang adanya larangan al-lagwi atau al-lagu. Al-lagu ini adalah hal yang sia-sia. Seperti orang dalam Ramadan nonton film dari pagi sampai malam, atau dia tidur dari pagi sampai menjelang azan maghrib, baru kemudian dia buka puasa saja. Seperti ini. Ya, seakan-akan sia-sia saja waktunya. Puasa itu bukan berarti menandakan kita harus malas-malasan. Ya. Justru di masa kita sekarang, alhamdulillah, ada banyak penelitian membuktikan orang kalau justru sering puasa, bisa mengontrol makanan dan minuman yang masuk, itu jauh lebih sehat tubuhnya. Ya, kita tahu cukup banyak istilah-istilah di masa kita sekarang ya, istilah untuk diet, untuk ini, dan dengan puasa, dengan segala macam istilah-istilah yang tidak perlu saya sebutkan karena berbeda-beda. Kadang-kadang istilahnya ada yang menahan puasa 12 jam, 16 jam dan seterusnya. Jadi sebenarnya mereka juga mengamalkan itu mungkin karena hanya untuk menurunkan badan. Kalau kita tidak seperti itu, memang kita niatkan untuk puasa karena Allah, nanti kita dengan sendiri akan mendapatkan manfaat hal tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak boleh rafath. Tadi sudah kita ingatkan masalah rafath ini ya. Rafath ini adalah kata-kata syahwat lebih tepatnya ya, yang diucapkan kepada selain pasangan halal. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat pelajarannya, kalau sedang diajak bertengkar sama orang, jangan layani. Jangan dilayani. Ini sudah pernah saya bilang teman-teman sekalian, caranya kita jangan melayani. Apa yang kita lakukan? Kita mengatakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Apa maknanya? Saya sedang mengikuti program puasa, training kepribadian, karakter, keimanan, ketakwaan kepada Allah. Maka saya tidak mau ikut-ikutan. Kau mau ajak bertengkar, saya tidak mau ikut-ikutan. Mau ajak apapun, saya tidak mau ikut-ikutan. Udah, saya sedang mengontrol lisan saya, mengontrol sikap saya, dan saya sedang dalam pembenahan karakter saya. Makanya dikatakan, ucapkan, saya sedang puasa dan saya sedang puasa. Maksudnya apa? Saya sedang ikuti program loh, pembenahan diri. Jangan ganggu saya. Nah, gitu aja. Begitu juga dengan di hadis nomor 4B sama. Tapi sini ada tambahannya memang. Ya, kita akan jadikan faedah kelima saja. Karena gabungan antara 4A sampai B, 4A dan 4B. Adanya larangan justru memulai mencaci maki atau bertengkar.
Sebagaimana kata Nabi SAW, la tasabba wa anta sha'im. Jangan kamu mencaci maki. Jangan kamu memulai mengajak orang bertengkar, memancing emosi orang pada saat kamu sedang puasa. Jadi ada larangan untuk kita pribadi. Kalau tadi hadis 4a-nya, itu adalah larangan orang lain melakukannya pada kita. Nah ini poin yang perlu kita garis bawahi. Baik, kita masuk teman-teman sekalian hadis nomor 5. Ada 5a sampai 5c, dan ini urutan 1083 dari awal belajar. 5a-nya dengan sanad sahih dan darinya, maksudnya dari masih Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahr. Artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Dan berapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali begadang saja. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan lafaz ini, hadits ini adalah lafaz An-Nasa'i. Ibnu Majah juga sebutkan dalam sahihnya, dan Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Bukhari, dan lafaz mereka berdua. Saya langsung baca 5b-nya, 5c, karena ini sejalan ya. Kita sekaligus nanti ngambil faedahnya. 5b-nya dengan sanad hasan sahih. Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash, wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahr. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Dan berapa banyak orang yang sholat malam tapi bagian yang dia dapatkan dari sholat malamnya hanyalah begadang saja. 5c-nya dengan sanad hasan sahih diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi, dan lafadznya kata Nabi SAW, rubba sa'imin hadzuhu minal qiyamis sahr wa rubba sa'imin hadzuhu minas siyamil ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang sholat malam, tapi bagiannya dari sholat malamnya hanyalah begadang, dan berapa banyak orang yang puasa, tapi bagiannya dari puasanya hanya lapar dan haus. Saya sekaligus bacakan hadis nomor 6 teman-teman sekalian, karena lafadznya mirip-mirip ya. Dengan sanad sahih riwayatnya menjadi sahih karena dikaitkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini hadis terakhir dalam bab kita, urutan 1084 dari awal belajar, berbunyi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba sha'imin hadzu min siyamil ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadzu min qiyamihi as-sahr. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagiannya dari puasanya hanyalah lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang sholat malam tapi bagian dari sholat malam hanyalah begadang saja. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad tidak mengapa atau la ba'sa bihi. Dari semua lafaz hadis, 4 buah hadis kita sebutkan, atau 4 lafaz, 5a, 5b, 5c ya. 3, dan yang keempat adalah 4 lafaz ya. Hadis nomor 6 memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya penekanan dalam Islam adanya penekanan dalam Islam agar setiap orang yang puasa menjaga diri agar pahala puasanya dia dapatkan. Kalau dia sholat, agar pahala sholatnya dia dapatkan. Kalau dia zakat, dia haji, dia umrah, dia bakti sama orang, dia dapatkan pahalanya. Bagaimana caranya? Ikhlas. Karena Allah SWT tidak pernah berharap apa-apa yang lainnya, dan tidak pernah menodainya dengan pelanggaran-pelanggaran. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya ya penjelasan berapa banyak orang yang puasa tidak dapat kecuali haus dan lapar saja. Kenapa? Karena isinya semuanya tadi disebutkan di hadis-hadis sebelumnya. Dusta, ya, manipulasi data, hal yang sia-sia, gitu kan, berkelahi, berantem, mencaci maki, bertutur kata kotor, jahat, dan segala macam. Maka puasanya sia-sia saja, ya, sia-sia saja. Maka ini pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga, juga adanya orang-orang yang bangun di malam hari, dia sholat tahajud, tapi tidak didapatkan kecuali begadang saja. Kenapa? Karena dia riya, tidak ikhlas. Ya, dia pamer-pamer, dia sebutkan kepada orang-orang keesokan harinya, nih, saya begini dan begitu loh semalam, saya sholat malam, saya ini, saya itu, misalnya dia katakan begitu. Jadi akhirnya menjadi riya, hilanglah pahala puasanya tadi. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan ini kita akan selesaikan 2 bab lagi. Satu babnya bab 21, anjuran beriktikaf, tapi ini sama kasusnya. Syekh Albani rahimahullah mengatakan penulis Al-Mundhiri tidak menyebutkan satupun hadis yang sesuai dengan syarat kitab kami itu sahih atau targhib tarhib. Sehingga ini mirip dengan tadi bab ke-19, tidak disebutkan tentang masalah satu hadis pun ya di sini, karena dianggap oleh Syekh Albani tidak
masuk dalam kriteria atau hadis sahih yang beliau inginkan. Karena beliau hanya menyebutkan hadis yang hasan dan sahih saja. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bab nomor 22. Ya, ini terakhir dalam kitab kitab puasa ya. Nanti kedepannya kita akan masuk kitab baru ke-10, kitab 2 hari raya. Anjuran zakat fitrah dan penjelasan tentang penegasannya. Di sini diangkat oleh penulis dua buah hadis. Hadis pertama dengan sanad hasan. Ya. Kita perlu jelaskan dulu, zakat adalah pensucian jiwa ya. Fitrah itu dari makanan. Biasa kita keluarkan ini di Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Tentu dari makanan pokok kita keluarkan. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Hadis pertama teman-teman sekalian dengan sanad hasan. Di sini berbunyi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitra atau sadaqatul fitri tuhuratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan juga ucapan kotor, dan sebagai makan bagi orang, sebagai pemberi makan ya, bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka ia adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat Id, maka ia adalah sebuah sedekah. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan dikatakan sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari. Saya bacakan dulu teman-teman sekalian di bagian bawah ya, di sini ada penjelasan. Al-Khattabi berkata, ucapannya ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr. Di awal potongan perkataan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr. Ini menjelaskan bahwa zakat fitr adalah fardu lagi wajib, bukan pilihan bagi yang mampu ya. Seperti zakat harta yang wajib. Ini juga menjelaskan bahwa apa yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW adalah sama dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Karena ketaatan kepada beliau berasal dari ketaatan kepada Allah. Seluruh ulama Islam telah berpendapat bahwa zakat fitr adalah fardu lagi wajib. Jadi berarti hukum zakat fitr adalah wajib mengeluarkan dari makanan pokok sebelum sholat Idul Fitri. Nanti kita akan ambil faedah dari hadis ya. Saya baca dulu yang dinukil oleh Al-Mundri dan juga Al-Albani rahimahumullah. Hikmahnya zakat fitrah yang telah dijelaskan bahwa ia sebagai pembersih orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan sia-sia. Ia adalah wajib atas setiap orang yang berpuasa dan memiliki kemampuan. Ya, jadi orang punya kemampuan dan dia berpuasa, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau bahkan atas orang miskin yang punya kelebihan dari makanan pokoknya. Orang miskin kalau di hari Idul Fitri dia punya kelebihan, maka dia keluarkan juga dari makanan pokok itu. Ukurannya takamnya kurang lebih 2,5 kilo atau 3,5 liter dari makanan pokok. Kayak kita di Indonesia beras misalnya ya. Karena alasan diwajibkannya adalah mensucikan, sementara semua orang yang berpuasa membutuhkan kesucian tersebut. Maka jika alasan hukum sama, maka hukumnya pun sama. Al-Hafidh Abu Bakar bin Al-Mundri berkata, semua ulama telah menyepakati bahwa zakat fitr adalah fardu, dan di antara nama yang kami ketahui di kalangan para ulama yang dinukil mewajibkannya adalah Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'in, Abul Aliyah, Ad-Dahhak, Atha, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Thawr, Ahmad, Ishaq, dan Ashabur Ra'i. Ya. Situ ada penjelasan nomor 2. Ashabur Ra'i maksudnya pengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Ia bagi ijma' dari para ulama. Demikian pula Ibnu Al-Mundhir. Jadi kita bisa lihat dari keterangan panjang lebar tadi adalah tentang wajibnya zakat fitrah. Kita ambil pelajaran pertama dari hadis tentang kewajiban zakat fitrah. Ya, diambil tadi dari perkataan Ibnu Abbas dan sudah panjang lebar tadi kita bacakan perkataan para ulama. Yang kedua, zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan orang yang puasa kalau dia sempat selama puasa Ramadan atau selama dia puasa dalam keseharian sempat terlintas perbuatan sia-sia dan ucapan kotor. Ya, terutama di Ramadan karena zakat fitrah dikeluarkan hanya di Ramadan. Maka selama sebulan penuh kalau ada waktu yang terbuang sia-sia atau ada ucapan kotor, maka bisa dibersihkan dengan zakat fitrah sebelum sholat Id. Ya.
Kemudian yang ketiga, bisa menjadi makanan yang baik bagi orang-orang miskin, sekaligus sedekah buat mereka. Pelajaran yang keempat, waktu zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat id. Nah biasanya kita, kalau di masa sekarang sudah bisa kita serahkan ke yayasan di awal-awal Ramadan, nanti mereka keluarkan ya sebelum sholat id. Ya, jadi kita bisa berikan dari awal, itu lebih baik, lebih mudah. Nanti tinggal yayasan yang akan menjalankan, mereka jalankan sebelum sholat id fitri. Karena di sini Nabi SAW mengatakan kalau dikeluarkan dia sebelum sholat id, maka dia adalah zakat fitrah yang diterima. Kalau dikeluarkan setelah sholat id, maka dia adalah sedekah secara umum. Berarti syaratnya harus sebelum sholat id. Kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis nomor 2 dalam bab kita ini. Dengan sanad sahih di ghairihi, urutan 1086 dari awal belajar, berbunyi dari Abdullah bin Tha'labah atau Tha'labah bin Abdullah bin Shuhair atau bin Suhair tepatnya. Kalau isham berarti pakai sod ya, atau menjadi sod dalam bahasa Arab. Dari bapaknya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sa'un min burrin au qamhin ala kulli ithnaini saghirin au kabir, hurrin au abdin, zakarin au untha, titik-titik. Satu sa' dari gandum atau jawawut adalah kewajiban masing-masing dari dua pihak, kecil atau besar, merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan juga perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Daud. Nah di sini ulama mentakar, tadi saya bilang yang dimaksud dengan satu sa' ya, itu kurang lebih kalau takaran kita sekarang ini 2,5 kilo beras atau 3,5 liter. Kalau kita makanan pokoknya beras. Kalau di sini disebutkan adalah qamh ya, itu atau bur, itu adalah jawawut atau gandum. Tapi ini di negara-negara yang memang mayoritasnya mereka makan makanan pokoknya roti. Nah kalau kita kan makan pokoknya beras, makanan pokoknya beras, maka kita keluarkan dari makanan pokok kita kurang lebih 2,5 kilo. Allahu a'lam. Kita ke depannya insya Allah teman-teman akan masuk ya di bab terakhir dalam kitab kita ini. Tepatnya kitab ke-10 ya. Kitab ke-10, maaf saya ambil dulu tandanya supaya bisa saya tandain, yaitu kitab tentang Idul Fitri dan Idul Adha ya. Dua ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan akan datang, dan juga tentang kurban ya, kita akan bahas nanti. Kurang lebih ada, saya lihat di sini 4 bab ya. Ya, 4 bab insya Allah akan kita bahas dan kita tuntaskan satu pertemuan nanti di pertemuan akan datang, dan setelahnya insya Allah kita akan pindah ke jilid 3 ya dari buku kita ini, dan kita akan membahas insya Allah haji, jihad dan seterusnya di jilid 3 itu sendiri.